Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih berapa sebetulnya nilai sebuah perusahaan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu cara paling intuitif untuk menjawab pertanyaan itu, yaitu pendekatan data pasar. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, pernah nggak Anda mikir gimana caranya orang bisa pasang label harga di perusahaan raksasa? Atau katakanlah kafe favorit Anda di ujung jalan? Nah, pertanyaan berapa sih nilainya ini dia inti dari obrolan kita kali ini. Jadi, pendekatan data pasar ini konsepnya itu sebetulnya simple banget. Coba bayangin Anda mau jual rumah, hal pertama yang Anda lakuin apa coba? Pastikan Anda ngecek dulu harga rumah tetangga yang baru laku, benar kan? Nah, pendekatan data pasar ini logikanya persis kayak gitu, cuma ini buat bisnis. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita bakal bagi pembahasan ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari dasarnya, terus kita kenalan sama yang namanya angka pengali, lanjut ke alat-alat yang dipakai penilai, belajar seni membandingkan, dan terakhir, kita coba pasang label harganya. Siap? Oke, kita masuk bagian pertama ya. Jadi inti dari semua ini tuh ada di satu prinsip ekonomi simple, substitusi. Gini deh, gampangnya, seorang pembeli yang pinter, ya, gak bakal mau bayar lebih mahal buat sesuatu kalau dia bisa dapat barang lain yang mirip dengan fungsi yang sama dengan harga lebih murah. Masuk akal kan? Terus, datanya ini dapat dari mana? Nah, para penilai ini ngintipnya dari dua tempat utama. Pertama, dari pasar publik. Ini data perusahaan-perusahaan yang udah TBK, jadi gampang banget diakses. Yang kedua, dari pasar swasta, yaitu data transaksi merger dan akuisisi. Nah, yang ini memang lebih susah nyarinya, tapi seringkali datanya itu daging banget, relevan banget. Nah, ini ada satu syarat penting banget. Data transaksinya itu harus benar-benar valid, atau istilah kerennya arm's length. Maksudnya apa? Artinya ini transaksi yang fair, nggak ada main mata, nggak ada kong-kali-kong atau paksaan. Dua-duanya, penjual dan pembeli, sama-sama pengen dapat deal terbaik. Jadi, harga yang muncul itu benar-benar cerminan nilai pasar yang asli. Sekarang, kita masuk ke bagian paling serunya nih. Gimana coba caranya bandingin perusahaan yang ukurannya beda jauh? Misal, perusahaan raksasa sama yang masih berkembang. Nah, disinilah keajaiban dari angka pengali atau multiples muncul. Jadi, apa sih angka pengali ini? Anggap aja ini semacam alat ukur buat menyamakan standar, jadi ini sebuah rasio yang nyambungin nilai perusahaan sama angka-angka penting di laporan keuangannya, kayak laba atau penjualan. Tujuannya, biar kita bisa bandingin apel sama apel, walaupun ukuran apelnya beda-beda. Nah, model penilaian ini punya dua kacamata utama. Yang pertama, model ekuitas, ini fokusnya ke nilai yang jadi haknya para pemegang saham. Yang kedua, ada model kapital. Ini ngelihatnya lebih luas lagi, yaitu total nilai perusahaan secara operasional sebelum dikurangi utang dan lain-lain. Oke, ini beberapa contoh angka pengali yang paling sering dipakai. Di kolom nilai ekuitas ada PE rasio atau harga dibanding laba. Ini intinya nanya, investor mau bayar berapa kali lipat dari laba yang dihasilkan perusahaan. Terus di sisi nilai kapital ada MFVC per EBITDA. Ini ngebandingin nilai total perusahaan sama laba operasional kasarnya. Masing-masing rasio ini ngasih kita cerita yang beda-beda soal kesehatan perusahaan. Seorang penilai itu kayak montir ya. Dia nggak cuma punya satu kunci pas, dia punya satu set peralatan lengkap di mana tiap alat punya fungsi spesifik. Nah, sekarang kita bakal intip kotak peralatan penilai ini dan lihat 4 metode utama yang mereka pakai. Yang pertama, dan ini yang paling umum, adalah metode perusahaan publik pembanding. Simpelnya, kita cari kembarannya di bursa saham. Kedua, ada metode merger dan akuisisi. Ini kalau di industrinya sering ada jual beli perusahaan, kita bisa lihat harga transaksinya. Ketiga, metode transaksi sebelumnya. Kadang, data terbaik itu ya dari riwayat transaksi perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, ini buat perusahaan swasta, kita pakai data transaksi perusahaan swasta lain. Walaupun ya, ini yang paling susah dicari datanya. Nah, sekarang kita sampai di bagian di mana sains ketemu seni. Ini bagian yang paling krusial. Bisa dibilang ini artnya, bukan cuma sainsnya. Karena milih perusahaan pembanding yang benar-benar pas, itu kunci dari segalanya. Ada satu kutipan keren yang pas banget buat ini. Semakin mirip pembandingnya, semakin sedikit yang Anda butuhkan. Jadi, ini bukan soal banyak-banyakan data, bukan soal ngumpulin puluhan perusahaan, kualitas di atas kuantitas. Punya satu atau dua pembanding yang plek-ketiplek mirip itu jauh lebih berharga daripada punya 10 yang cuma mirip-mirip dikit. Lalu, apa sih yang bikin sebuah perusahaan itu dianggap sepadan? Wah, daftarnya panjang. Penilai itu bakal lihat semuanya. Industrinya sama nggak? Produknya gimana? Ukuran perusahaannya sebanding? Tingkat pertumbuhannya mirip? Terus, cara mereka ngatur utang sama modal gimana?
Pokoknya tujuannya itu satu, nemuin kembaran bisnis yang paling identik. Oke, kita udah punya konsepnya, udah punya alat ukurnya, yaitu si angka pengali, dan udah nemu perusahaan pembandingnya. Sekarang, langkah terakhir, kita gabungin semua potongan puzzle ini buat nentuin label harganya. Ini dia moment of truth-nya. Ini contoh super simpelnya ya, biar kebayang, penilai itu bakal jajarin laporan keuangan kayak gini. Coba kita lihat baris laba operasi. Perusahaan target kita, angkanya 18,6%. Nah, lihat perusahaan C, angkanya 18,2%. Deket banget kan? Ini sinyal kuat kalau perusahaan C itu pembanding yang bagus banget buat kita. Eits, tapi tentu aja nggak sesimpel itu. Dalam praktiknya, penilai seringkali harus melakukan penyesuaian. Gini deh contohnya. Bayangin ada satu perusahaan yang tahun ini untung gede banget karena abis jual gedung kantornya. Nah, keuntungan ini kan cuma sekali terjadi, nggak bakal berulang tahun depan. Jadi keuntungan kejutan ini harus dikeluarin dulu dari perhitungan biar perbandingannya adil. Intinya, kita mau bandingin apel sama apel, bukan apel sama durian. Jadi kalau kita rangkum semua perjalanan kita barusan, intinya proses ini dimulai dari ide yang sederhana banget, yaitu bandingin sama tetangga. Terus kita pakai angka pengali sebagai alat ukur standar. Lalu kita pilih metode yang paling pas dari kotak peralatan kita. Dan yang paling penting, pilih perusahaan pembandingnya dengan super hati-hati. Oke, sebagai penutup saya punya satu pertanyaan buat Anda. Coba deh, pikirin satu merek favorit Anda. Apa aja? Bisa merek HP, kedai kopi langganan, atau merek baju. Nah, dengan semua yang udah kita bahas barusan, kira-kira perusahaan publik mana yang pertama kali kepikiran sama Anda sebagai pembanding yang pas buat merek itu? Coba deh dipikirin. Itu langkah pertama buat mulai berpikir kayak seorang penilai profesional.